Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian sehingga pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali dalam rangka yaitu kajian kitab fikih dalam kesempatan ini dengan tema Kitabut Thaharah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitabu Ahkamit Thaharah, pembahasan pada kesempatan hari ini adalah kitab membahas tentang hukum-hukum. Apa itu thaharah? Thaharah menurut bahasa, menurut etimologi, an-nadhafah, yaitu bersih atau suci. Adapun menurut istilah, menurut terminologi, ternyata banyak mendefinisikan tentang etimologi atau terminologi daripada at-thaharah. Di antaranya minha qauluhum fi'lu ma tustahabbu bihi as-shalah, yaitu sesuatu perbuatan yang menyebabkan dibolehkan untuk sholat atau untuk wudu, wa ghuslin untuk mandi, wa tayammumin untuk tayamum, wa izalatin najasati dan untuk menghilangkan najis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-thaharah di dalam Islam sudah 14 abad yang lalu sudah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebersihan. Slogan ini bahkan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Akan tetapi kenyataan justru yang mengamalkan, melaksanakan ini adalah bukan kita umat Islam. Maka non-Islam, kita lihat bagaimana tentang kebersihan. Kalau kita melihat di hotel-hotel, itu luar biasa bagaimana kamar mandi hotel luar biasa bersihnya. Terus sangat terbalik kalau kita melihat di rumah ibadah umat Islam, di musola, di masjid. Jadi at-tuhuru syatrul iman itu cuma hanya ungkapan saja. Yang mengamalkan malah orang lain, orang Islam. Padahal Islam lebih mengedepankan bahwa kebersihan itu adalah hal yang sangat penting. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini
alat untuk bersuci, bertoharo di dalam Islam itu adalah yang paling utama adalah air. Beda dengan orang non-Islam. Mereka alat bersuci paling pertama itu bukannya air, tetapi kertas, tisu. Di dalam Islam adalah alat untuk bersuci yang paling pertama adalah air, baru yang lain-lainnya. Walamma kanal ma'u alatan litahharah. Ketika bahwa alat untuk bersuci ini adalah air, oleh karena itu istatrodal musannif, pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Muzza, mensisipkan tentang bagian-bagian air, li'anwa ilmiah, tentang bagian-bagian air atau macam-macam air. Faqala, kata beliau, al-miyahu alladhi yajuzu ay yasihu at-tadhkir biha sab'u miyahin. Adapun air yang bisa, yang sah untuk bersuci itu ada 7 air. Yang pertama adalah ma'us sama, air dari langit. Ma'us sama ay an-nazil minha, air yang turun dari langit. Wahwal matar, ini yang pertama adalah hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, mata air. Wa ma'us salji, air as-salju, air salju. Wa ma'ul barad, air embun. Ketujuh air ini adalah termasuk air yang suci, mensucikan. Wa yajma'u hadis sam'ah qaw wa alaka min al-manazil min as-sama' au nab'a min al-ard. Dari 7 air ini maka kemudian dihimpun, maka menjadi 2. Pertama, manazil minas sama, air yang turun dari langit. Yang kedua, au nab'a minal air, air yang keluar dari bumi. Ala sifatin fi asli haqqa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air-air itu dibagi menjadi 4 macam, 4 bagian. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq namanya. Yang pertama adalah air yang suci pada zatnya dan mensucikan pada lainnya. Ghairu makruhin, dan tidak makruh digunakan. Itulah namanya air mutlak. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Air mutlak itulah air yang bisa untuk digunakan untuk berbagai macam. Baik itu untuk mandi wajib, mandi junub, mandi hadas besar, mandi dari selesai kita ibu-ibu habis melahirkan, mandi selesai dari haid, dan juga untuk berwudu ataupun untuk kita melaksanakan tawaf, yaitu yang melaksanakan haji atau umroh. Itu namanya yang pertama adalah
air yang suci mensucikan, bisa digunakan untuk berbagai macam cara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita air suci mensucikan di antara tadi, apakah itu air sumur, air laut, walaupun itu adalah asin, tetap air suci mensucikan. Air hujan, mata air, air embun. Ya. Artinya bahwa air yang mutlak itu adalah suci, mensucikan, bisa digunakan untuk berbagai macam. Yang kedua adalah tahirun mutahhir, makruhun isti'maluhu fil badan la fis sawbi wa huwal ma'ul musammas. Yang kedua juga air itu suci mensucikan, tetapi makruh untuk dipakai, terutama adalah di anggota badan kita, tapi tidak untuk di pakaian. Namanya wahwal ma'ul musammas, air yang sudah terkena sinar matahari. Air al-musakhkhanu yang telah tersinar matahari, karena air tersebut bisa saja mengandung penyakit, apalagi kalau ditempatkan tempat yang kira-kira itu membahayakan. Makanya walaupun dia suci mensucikan, tetapi adalah termasuk air yang makruh digunakan. Bisa saja menyebabkan efek sampingan, alergi barangkali, bisa saja terhadap penyakit-penyakit lain, penyakit belang, penyakit baros, dan penyakit-penyakit lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian air yang kedua. Bagian air yang ketiga, wal qismus salisu tahirun bin nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi. Bagian air yang ketiga adalah suci pada zatnya, tetapi tidak mensucikan untuk menggunakan yang lainnya. Apa itu? Suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Wahuwal ma'ul musta'mal, itulah air yang sudah dipakai. Maksudnya apa nih air musta'mal? Wahuwal musta'mal, air yang musta'mal itu air yang sudah digunakan fi raf'i hadasin, untuk menghilangkan hadas. Baik itu hadas besar, yaitu mandi junub yang tadi saya sebutkan, mandi setelah kita selesai, ibu-ibu habis melahirkan, habis selesai haid, au izalati najasin, atau yang kedua, air musta'mal itu adalah air yang sudah untuk menghilangkan najis. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk air musta'mal ini kita sebagai umat Islam harus hati-hati. Ya. Yang dimaksud dengan tadi menghilangkan hadas, yaitu hadas-hadas besar, hadas kecil. Kalau tidak untuk menghilangkan hadas, itu kan suci, Pak. Misalnya air kita sudah pakai untuk wudu, air kita sudah pakai untuk hadas besar, untuk junub, tetapi itu masih suci. Artinya air itu boleh kita tadangin. Karena kalau di air itu barangkali kalau di Indonesia nggak jadi masalah. Tapi ketika kita berada di negara Arab, di Saudi, di Madinah, itu air mahal. Sehingga agar kita ini menghemat dari air itu, maka jadi masalah. Air itu adalah
setelah kita pakai untuk berwudu, kalau kita itu hadas kecil, kalau kita habis kita mandi hadas besar, kita tadangin, kita simpan. Ya, kan suci. Cuman tidak bisa lagi air itu untuk orang lain lagi, misalnya untuk menghilangkan hadas besar, untuk mandi junub. Kalau mandi biasa nggak jadi masalah. Ya. Kita mandi habis bangun tidur, itu kan bukan masalah menghilangkan hadas, nggak jadi masalah, ya, karena bukan termasuk menghilangkan yang wajib, ya. Sebab kalau mandi itu adalah hukumnya mubah, boleh saja. Orang mandi nggak jadi masalah, ya, dikerjain, ya, agak dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa. Cuman kan kalau orang agak mandi bagaimana? Dari segi hukum, ya memang nggak jadi masalah. Tapi kan bagaimana nanti kalau kita itu bergaul, bertemu dengan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk yang sosial. Yaitu itu yang pertama. Jadi yang ketiga adalah air yang suci pada zatnya, tetapi tidak mensucikan untuk lainnya. Dan yang keempat, air yang najis. Yang kelima, ini nggak dibahas sama ulama. Nah, padahal juga mungkin nggak terlalu penting barangkali.